Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang di bawah naungan pandemi COVID-19 ini dengan lancar. Dan kita semua berharap, dan kami berharap antum sekalian yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba bahas pertanyaan dari Ed Nuryanti. Gimana kalau mau zuat muda nih, maksudnya nikah ya, mau nikah muda tapi umurnya belum 17 tahun, apakah itu bisa atau enggak? Nah baik, dalam perkara nikah ini semua orang wajib, semua orang berhak untuk berbahagia ya, semua orang berhak berbahagia, bahkan nikah adalah puncak kebahagiaan manusia. Di samping itu juga, di saat yang bersamaan nikah juga jadi bahan ketakutan, takut dikecewai, takut dihianati, takut tidak bisa memenuhi kewajiban, dengan takut ini dan itu, banyak macam ketakutan yang hadir ketika sudah berumah tangga. Namun ada beberapa langkah, poin, garis besar yang harus kita ketahui sebelum menikah. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan memberi kecukupan baginya. Surat At-Tolak ayat 3. Nah begitu. Jadi tidak usah jodoh itu dicari-cari. Aku tidak ada jodoh nih, gimana caranya nih? Aku belum ada pasangan nih, orang udah nikah, gimana caranya nih? Tidak perlu kita dipikirkan itu. Cukup antum beribadah, antum akan didatangkan jodohnya pada saat yang tepat. Ada satu kisah si buta yang punya cacat di matanya tapi hafiz Quran. Dia ketika itu, cerita ini pernah menjadi viral ya di Timur Tengah. Cerita ini sahih, benar ya, kisah nyata dan pernah viral di Timur Tengah. Jadi ketika itu si buta ini selalu mendesak ke ayahnya, ayah aku ingin menikah, tapi ayahnya ini selalu menolak. Nantilah kamu ini buta, nanti calon istri kamu gimana, nanti seperti ini. Pokoknya ayah ini selalu menolak. Tapi dengan itu dia selalu meyakinkan ayahnya bahwa dia pantas untuk menikah. Sampai pada akhirnya dia itu sholat malam. Sudah 30 hari dia jalankan qiyamul lail, berdoa, ya Allah aku ingin istri. Dan tidak tanggung-tanggung, dia pengen istri yang kaya, yang cantik. Udah buta atau diuntung kan? Jadi dia ingin istri yang sempurna, padahal dalam kecacatan matanya ini. Jadi ayahnya itu berputus asa, udahlah nggak usah kayak gitu, nggak usah gila lah, kata ayahnya. Sampai pada 30 hari dia berdoa, qiyamul lail, tahajud pada malam hari. 30 hari dia berdoa. Kita 1 hari aja ada kempes kan, 2 hari 3 hari udah nggak ada lagi yang dekat, kira-kira ada kempes, ini nggak ada jodohku ini. Si buta 30 hari jangka waktunya. Memang ada seperti itu, ada alil mengatakan jangka waktu berdoa. Jadi pada saat malam ke-30 dia berdoa, dia bermimpi mendapatkan jawaban dari mimpinya itu, bahwa dia akan menikah kepada seorang anak dari kepala desa ya, anak kepala desa yang cantik gitu kan, dikenal sebagai putri yang selalu menolak lamaran pria. Jadi dia ceritakanlah ke ayahnya tadi, ayah, betulkah di kampung sebelah ada namanya si Fulan? Ya, betulkah anaknya bernama Fulana? Di dalam cerita ini tidak disebutkan namanya ya, tidak disebutkan namanya. Jadi memang seperti itu dia, Fulana. Jadi apakah nama anaknya Fulana? Ya. Apakah dia seperti ini? Ya. Antarkan saya ke sana ayah, dia ada jodohku. Ini kamu jangan main-main ini pertaruhkan nama keluarga ini, kata ayahnya. Karena perempuan ini sudah banyak menolak laki-laki yang kaya, yang ganteng, yang tampan, banyak kelebihan-kelebihan yang dia tolak. Dengan mimpi itu datanglah dia dan ayahnya itu ke kampung sebelah, ke bapaknya itu. Saya bawa anak saya, dia ini buta tapi hafiz Quran.
ingin melamar anak bapak. Saya terima, langsung diterima oleh bapaknya tadi. Loh, kaget bapak si buta kan. Padahal bapak ini belum ada kenal, nggak tahu sama sekali dengan anak saya, nggak tahu bagaimana sikap buruk baiknya. Kok bisa langsung menerima begitu bapak? Tadi malam saya bermimpi kalau ada yang datang kepadamu buta matanya bersama ayahnya, hafiz Quran, terimalah, dia akan melamar anakmu, maka anakmu akan bahagia. Begitu cara Allah meyakinkan bahwa itu jodoh kita. Kemudian ayahnya ini berunding ke anaknya, anakku, wahai anakku, dipuji-pujilah. Ada pemuda yang datang kepadamu, dia baik, dia seperti ini, dia hafiz Quran, dia luar biasa, begitu kan? Tapi dia buta matanya. Saya terima ayah. Langsung diterima oleh perempuan tadi. Loh, gimana kamu kok bisa menerima? Pernah kamu belum nengok orangnya, gitu kan? Kata ayahnya. Kaget. Ya soalnya tadi malam saya bermimpi, mimpi lagi anaknya. Soalnya saya bermimpi kalau ada datang kepadamu, ayah mengatakan bahwa akan ada yang melamarmu, kondisinya buta tapi hafiz Quran, maka terimalah, dia akan membahagiakan hidupmu. Nah, begitulah cara Allah meyakinkan bahwa itu jodoh kita. Kalau memang tepat itu jodoh kita, tak perlu kita menunggu-nunggu lagi, tak perlu kita mencari-cari. Gitu maksudnya ya. Bertawakal kepada Allah. Ketika antum sudah pantas, maka tidak akan ada lagi waktu yang menunda. Tak ada lagi yang bisa menunda pernikahan antum. Begitu maksudnya. Yang kedua yang harus antum persiapkan ketika menikah itu adalah hadirkan semangat niat untuk menjaga kehormatan. Nah, di perkara nikah ini antum itu melepas gelar gadis, gitu kan? Antum harus pikirkan seperti itu. Antum melepas gelar gadis, melepas segala perbuatan-perbuatan antum yang tak terkendali ketika masa gadis. Nah, akan terhambat ketika menikah. Begitu, antum harus pikirkan, harus menilaikan. Nah, nanti gimana orang tua saya seperti ini, begitu. Tidak bisa langsung nikah muda, oh ini pahalanya luar biasa, Allah buka nikah, begitu. Yang ketiga, antum harus pahami dan hak kewajiban bagaimana seorang istri, bagaimana yang harus dilakukan, bagaimana yang harus dilakukan seorang suami jika antum ikhwan ya. Jadi insya Allah ketika antum sudah melaksanakan tiga ini, maka antum sudah berarti sudah pas, sudah pantas untuk menikah. Nah, antum tidak akan lagi jomblo gitu kan. Kalau sudah waktunya, jadi tak usah berharap, wah aku kayak mana ya, aku kayak nggak ada jodoh seperti orang udah nikah, orang seperti, nggak usah. Cukup antum beribadah, berdoa kepada ya Allah, jika benar itu jodohku maka dekatkanlah, jika itu memang merugikanku dan agamaku maka jauhilah.